Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hafizani wa hafizakumullah. Juga mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dari berbagai macam mara bahaya, hal-hal yang tidak menyenangkan, juga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Bulan lalu kita bahas sujud beberapa poin. Di antaranya adalah definisi sujud. Terus kemudian kita berbicara tentang hukum sujud. Terus kita berbicara tentang standar minimal sujud, alias atau hal-hal yang wajib dalam sujud. Itu bulan kemarin. Nah, sekarang kita bahas masih bab sujud dalam sholat, tapi sunnah-sunnahnya. Dan ternyata yang kita duga sunnah juga beberapa ulama mengatakan wajib. Cuman ya perlu digarisbawahi para jamaah bahwa ada beberapa ulama yang membedakan mana rukun mana wajib. Jadi kayak haji, kalau rukun itu ditinggalkan batal sholatnya, tapi kalau wajib itu ditinggalkan diganti sujud sahwi. Seperti itu. Di antara sunnah-sunnah yang mau kita bahas adalah membaca takbir, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, yaitu kalimat Allahu Akbar. Nah, ini perlu diketahui para jamaah, ketika hendak sujud itu mengucapkan takbir, itu tidak ada riwayat ulama yang mensunnahkan mengangkat tangan. Jadi kalau mau sujud ada yang angkat tangan, itu mazhab sekar pede. Artinya tidak berlandaskan ikut-ikutan. Jadi ketika sujud sepakat ulama yaitu cuman membaca Allahu Akbar tanpa harus mengangkat tangan. Baik, nah hukum membaca takbir ini ulama berbeda pendapat ternyata. Ada yang mengatakan sunnah ini artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, tetapi jika ditinggalkan sholatnya tetap sah dan tidak berdosa atau tidak perlu diganti sujud sahwi. Yang berpendapat semacam ini secara umum adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jumhur, kebanyakan ulama. Artinya kalau ada orang sujud tanpa bilang Allahu Akbar, itu sujudnya tetap sah. Seperti itu. Nah, ini dikutip dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang melandasi
jumhur kebanyakan ulama ini adalah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang hadisnya panjang juga. Jadi ada orang sholat 3 kali salah. Nah, kalau salah itu sama Rasul disuruh ulang. Nah, terus di akhir hadis setelah 3 kali orang tersebut nyerah, mengatakan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, saya bisanya cuma ini. Nah, ini kan sudah berulang-ulang ceritanya. Maka diajarkanlah sama Rasulullah tata cara sholat, tapi yang wajib-wajib saja. Yang sunnah tidak disebutkan. Nah, ketika sujud itu Rasul ngajarin orang itu summasjud, kamu sujudlah hatta tatma'inna sajidah, sehingga sujudnya itu tumak-nina. Cuman diajarin itu. Berarti yang hilang banyak nih. Satu, ucapan Allahu Akbar ketika sujud. Yang kedua, zikir-zikir dalam sujud atau doa-doa dalam sujud. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, dan ada yang lainnya, subhana rabbiyal a'la. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan penjelasan ke kita bahwa ternyata mengucapkan Allahu Akbar ketika sujud itu bukan bagian daripada kewajiban. Buktinya apa? Rasul tidak mengajarkan kepada orang yang sholatnya salah, yaitu kalimat Allahu Akbar ketika sujud. Yang kedua, sebagai penguat para jamaah, ini redaksinya tambah lebih jelas. Juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, umirtu, saya ini diperintah an asjuda, untuk bersujud ala sab'ati a'dzub, syaratnya 7 anggota nempel. Ini hadisnya ada lanjutannya. Nah, yaitu kepala, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, sama kedua jari kaki. Berarti Rasul kan tidak diperintah untuk bertakbir. Betul nggak, Pak? Kata Rasul, saya diperintah sujud itu yang penting 7 anggota nempel. Berarti takbir ini tidak diperintah oleh Allah kepada Rasulullah. Maka hadis ini bisa jadi penguat, Pak, bahwa ternyata bacaan Allahu Akbar itu enggak wajib. Buktinya apa? Satu, ketika Rasul ngajarin orang yang sholatnya salah, serta yang diajarkan yang wajib-wajib saja, tidak disebutkan takbir. Yang kedua, bahwa Rasul menjelaskan yang wajib disujud itu yang penting 7 anggota nempel. Berarti takbir keluar dari itu. Ini yang membuat jumhur mengatakan bahwa syarat sujud itu ya tidak harus mengucapkan Allahu Akbar ketika sujud. Nah, berbeda dengan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, hukum mengucapkan Allahu Akbar itu wajib. Nah, wajib di sini bukan rukun. Yang kalau dikerjakan dapat pahala,
kalau ditinggalkan harus diganti sujud sahwi. Nah, apa yang melandasi mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal? Di mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah itu hukumnya wajib dalam sholat. Sedangkan di hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya, Rasul berkata kepada Rasul bersabda kepada orang yang sholatnya selalu salah, summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian orang yang sholat itu sebelum sujud mengucapkan Allahu Akbar. Maaf, salah ini Pak, tangannya bukan mau sujud ya, tidak perlu angkat tangan. Allahu Akbar. Summa yasjud, baru sujud. Nah, kalau lihat redaksi hadis ini berarti sujud dulu apa takbir dulu, Pak? Takbir dulu. Allahu Akbar baru. Bahasanya apa? Summa lalu. Kemudian membaca Allahu Akbar, summa yasjud, lalu sujud. Hatta tatma'inna mafasiluh, sampai seluruh anggota sujud tumakninah. Dan jadi kalau kita ikut mazhab jumhur, tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak perlu sujud. Dalilnya riwayat Bukhari Muslim, ada dari Abu Hurairah, ada dari Ibnu Abbas. Tapi kalau ikut Imam Ahmad ibnu Hanbal, sujud ini sujud takbir ketika sujud ini tidak pernah ditinggal Rasul, dan Rasul ajarkan ke orang yang sholatnya salah. Maka kemudian hukum sujud, hukum takbir bukan rukun tetapi wajib yang kalau ditinggalkan harus diganti sujud. Berarti apa? Kalau imam sujud tanpa mengucapkan Allahu Akbar, makmumnya bilang Subhan. Ya, tapi imamnya sujud aja lanjut. Nanti Subhanallah itu ngingetin imam bahwa imam harus sujud sahwi. Kalau ikut mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tapi kalau sunnah tidak perlu Subhanallah. Bahkan kadang ketika tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya kemudian fatal, sholatnya jadi batal. Gara-gara dibilang Subhanallah, bingung kan apa nih yang salah, akhirnya berdiri lagi padahal sudah sujud, sudah sah. Baik, nah ini takbir cukup bisa dipahami ya Pak. Selanjutnya, ini termasuk problem yang menyebar di masyarakat. Lutut dulu atau dua tangan dulu. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau ikut mazhab jumhur, tiga imam, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, selain mazhab Imam Malik, sunnahnya lutut dulu, baru tangan. Tapi kalau tiba-tiba tangan dulu, biasanya kalau yang tangan dulu itu orang apa Pak? Sepuh dia, betul enggak? Yang turunnya susah, karena ada penyakit atau karena sudah sepuh. Tangan dulu baru
lutut. Nah, berbicara lepas dari orang yang ada uzur, keluar dari orang yang ada uzur, tapi orang yang masih sehat, sunnahnya lutut dulu, baru tangan. Nah, kenapa para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ada dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il bin Hujr, saya lihat Rasul kalau sujud itu meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Rukbataihi qabla yadaihi. Jadi lutut dulu baru tangan. Baru kalau naik tangan dulu terus lutut. Nah, dalil ini menunjukkan sunnahnya lutut dulu baru. Yang kedua, hadis riwayat Imam Baihaqi. Walaupun nanti ada hadis riwayat Abu Dawud yang lafadznya sama tapi kebalik. Ini yang jadi permasalahan. Nah, sebagian ulama ahli hadis mengatakan bahwa riwayat Imam Baihaqi ini lemah, sedangkan riwayat Abu Dawud kuat. Tetapi kalau di sisi lafadznya, di sisi matannya, konten hadisnya, isi hadisnya, riwayat Imam Baihaqi itu kuat. Kenapa? Kalau kita lihat onta, terus ontanya itu mau turun, maka yang turun bagian depan dulu baru belakang. Makanya hadisnya dari Abu Hurairah, "Iza sajada ahadukum falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi." Kamu kalau sujud lutut dulu, belakang dulu yang turun, baru depan. Jangan kayak turunnya onta. Kalau onta itu depannya ke bawah dulu, baru belakang. Nah, hadis ini secara sanad lemah, kata ahli hadis. Tetapi kalau lihat isinya nggak kebalik. Maka dikuatkan dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr. Hadis ini yang dipakai. Sehingga kemudian lutut dulu baru tangan ketika mau sujud. Nah, berbeda dengan Imam Malik. Kalau di mazhab Imam Malik itu tangan dulu baru lutut. Kenapa pilihan Imam Malik tangan dulu baru lutut? Sebab hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah itu sanadnya lebih kuat daripada hadis riwayat Imam Baihaqi tadi. Daripada yang ini nih para jamaah. Ini riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Rasul mengatakan atau Rasul bersabda, kalau kalian sujud mulailah dengan tangan lutut, baru kemudian tangan. Jangan sujud seperti turunnya onta. Onta itu turunnya depan dulu baru belakang. Tapi kalau hadis ini, kalau kalian sujud jangan seperti turunnya onta. Wal yadu yadaihi qabla rukbataihi. Nah, ini sanadnya kuat tapi matanya kebalik, Pak. Kenapa matanya kebalik?
Perintahnya tangan dulu, baru lutut. Tapi kalimat sebelumnya larangan seperti turunnya unta. Padahal unta itu tangan dulu, baru lutut. Depan dulu, baru belakang. Nah, maka kemudian ulama yang lebih memilih sanad kuat, tidak masalah ini kebalik, pakai saja tangan dulu, baru. Tapi ulama yang lebih kemudian memperhatikan isi, ini walaupun sanadnya kuat, bisa jadi salah, sebab isinya bermasalah. Kenapa isinya bermasalah? Perintahnya agar tidak seperti unta turun, tapi prakteknya seperti unta turun. Nah, ini kan berarti kebalik isinya. Tetapi seperti yang saya katakan para jamaah, terkadang ulama itu ketika melihat hadis Rasulullah itu logis atau enggak logis, ya diterima saja padanya. Yang penting sanadnya kuat. Seperti yang dikatakan di hadis Bukhari Muslim, ketika sujud itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud itu adalah 7 anggota harus Tapi yang pertama Rasul katakan al-jabhah. Rasul mengucapkannya, bersabdanya dari nunjuknya hidung. Ini kan nggak logis. Tetapi karena riwayatnya sahih, ya diterima. Seperti itu. Sama kayak di Quran itu, para jamaah rahimakumullah. Kalau di Quran itu harusnya kalau secara kaidah alaihillah, tapi ada di Quran itu alaihullah. Tapi karena itu riwayat mutawatir dari Quran, ya nggak bisa diganti. Seperti itu. Sebab Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kaidah yang harus mengikuti Al-Quran. Nah, ini pelajaran buat kita para jamaah hikmahnya. Jadi pelajarannya apa? Yang memegang hukum itu Allah. Yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan warna laptop ini para jamaah apa? Putih. Andaikan, cuman nggak ada. Ini berandai-andai yang nggak berdekatan. Allah mengatakan ini warnanya hitam, maka yang benar putih apa hitam? Yang benar putih apa hitam, Pak? Hitam. Berarti tradisinya yang salah. Karena bahasa itu dibentuk oleh tradisi yang ada, turun temurun. Itu bahasa. Makanya kemudian kadang ada bahasa yang antara pengucapan dengan realitas nggak sama. Contoh di bahasa Indonesia, tempatnya perasaan itu di mana, Pak? Nah, berarti sebelah kanan. Padahal tempatnya perasaan itu di jantung, bukan di hati. Makanya orang ketika marah dan ketika tidak marah detaknya ketika bohong dan ketika jujur detaknya juga beda. Kalau kemudian nunjuknya juga salah, betul nggak, Pak?
Sakit hati, sakitnya di sini apa di sini? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Padahal sebelah kiri itu jantung. Nah, kalau bahasa Arabnya benar. Qalbu. Kalau hati bahasa Arabnya kabidun. Kabid itu, hati itu bukan tempat yang berdetak dan berubah-ubah. Kabid itu cuma, kalau tidak salah, filter darah. Nah, tapi yang berdetak dan sebagai sentral kehidupan jantung. Kalau kita ke rumah sakit, apapun nggak ada selama jantungnya masih berdetak, berarti dianggap masih hidup. Tapi kalau sudah rata, nggak ada detaknya, maka Tapi di kita korbun itu diterjemahkan hati. Udah lumrah, tradisinya seperti itu. Jadi kesalahan yang jadi tradisi itu jadi sebuah kebenaran. Nah, kita datang dalam satu kampung. Orang kampung nggak tahu bahasa kita. Kita ajarkan orang kampung bahasa kita, terus kita ajarkan salah. Maka tradisi di kampung itu akan mengucapkan salah dengan bahasa itu bahasa. Makanya kita sepakat ini warnanya putih, tapi kalau ternyata Allah mengatakan ini hitam, yang benar hitam. Sebab aslinya yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kadang dibangun oleh para ulama. Kalau hadisnya kemudian tangan dulu, baru lutut, dan ternyata sanadnya kuat, walaupun ternyata isinya salah, beda dengan unta, urusan isi itu urusan belakangan. Jangankan isinya salah, nggak ada maknanya pun diterima. Makanya kemudian di surah Al-Baqarah itu kan Allah berfirman, wa idh kala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atam. Nabi Ibrahim itu dicoba dengan perintah yang tidak logis. Kenapa dicoba? Diperintah dengan yang tidak logis. Kata Allah jawabnya, inni ja'iluka linnasi imama. Saya pengen kamu jadi pemimpin, Ibrahim. Nah, syarat pemimpin itu taat perintah Allah, logis atau tidak logis. Makanya kemudian ketika diperintah oleh Allah lewat jalur mimpi, Ibrahim sembelih anakmu, sembelih enggak Pak? Sembelih. Ketika kemudian diperintah untuk meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil berada di Mekah, nggak ada siapa-siapa, nurut Nabi Ibrahim. Umur 80 tahun diperintah Ibrahim sunat. Di kita, kalau kemudian itu dijadikan pelajaran, suksesnya pemimpin itu kalau pemimpinnya nurut perintah Allah Subhanahu, sebab yang tahu maslahah yaitu Allah Subhanahu. Kita ini kan baru menduga-duga. Maksudnya baru menduga-duga itu kayak ini yang baik di sini, ternyata nggak baik. Nah, cuman perlu dipahami bahwa beda antara perintah Allah
dengan hasil pemahaman dari perintah Allah. Kalau perintah Allah harus benar. Tapi kalau pemahaman dari perintah Allah, pemahamannya bisa salah, bisa benar. Makanya kemudian ketika konsep, ini konsep Islam, ternyata gagal. Bukan konsep Islam, itu konsep pemahaman Islam. Bukan Islamnya yang salah, tapi cara pandang pahamnya yang salah. Itu yang disebut ijtihad. Dipikir pun sama. Ulama itu kenapa tidak berani mengklaim benar pendapatnya? Karena dia tahu ini bukan wilayah perintah, tapi wilayah pemahaman perintah. Maka nama kitabnya pun fikih, hasil pemahaman. Tapi kalau mengatakan ini perintah Allah, ternyata bukan, salah paham. Jangankan kita, para sahabat yang otaknya cerdas pun terkadang banyak salah paham. Saya kasih contoh pada jamaah di surah Al-Baqarah. Jadi awal-awal Pak, tahun kedua Hijriah itu Bapak Ibu puasa itu dari Isya sampai Maghrib, panjang. Tetapi karena ada salah satu sahabat yang pingsan karena pekerja keras dan tetap puasa, dan ada sahabat yang malam-malam tidak kuat terus menggauli istrinya, maka Allah katakan alimallahu anna kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Itu ayat awalnya gimana Pak? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Kata Allah, saya tahu kalian ini ternyata melanggar, nggak kuat puasa dari Isya sampai Maghrib. Ada yang nggak kuat dimakan, ada yang nggak kuat di berhubungan suami. Nah, lalu kemudian dirubah perintah puasanya, bukan dari Isya. Wakulu wasrobu, sekarang makanlah, minumlah. Itu di surah Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah. Hatta yatabayyan, sehingga jelas lakum bagi kalian al-khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih dari benang hitam. Perintah Allah sekarang mulai puasanya dari jelasnya benang putih dan benang hitam. Ternyata sahabat salah paham Pak. Jadi kakinya diikat benang putih sama benang hitam, terus makan tuh. Kalau sudah kelihatan benang putih sama benang hitamnya, baru berhenti puasa. Berhenti makan terus puasa. Tapi kalau masih belum kelihatan, ini baru benang putihnya yang kelihatan, yang hitamnya belum, masih makan gitu. Sampai dijelaskan sama Allah, salah kamu sahabat pahamnya. Minal fajar, itu bahasa majaz, bukan bahasa hakikat. Maksudnya benang putih dari benang hitam itu muncul fajar alias subuh. Baru paham, oh iya, berarti puasa itu dari subuh sampai maghrib. Nah, berarti ini kan pelajarannya bagi kita, jangan pernah mengklaim benar kalau itu wilayah pemahaman. Ada ilmu metode memahami, tetapi ilmu metode memahami itu tidak menghasilkan kebenaran 100%, cuma mendekati kebenaran. Sehingga apa? Pemahaman saya menurut saya benar, tapi pemahaman antum pun belum tentu salah. Pemahaman antum menurut antum benar,
tapi ya jangan salahkan pemahaman saya. Toh pemahaman saya pun ada tata caranya untuk memahami, ada ilmunya. Yang salah itu kalau memahami cuma lewat jalur logika, tidak tersistem dengan ilmu. Apa contoh cuma lewat jalur logika para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ketika ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahih riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, terus kemudian menghasilkan hukum bahwa membersihkan najis kalau belum niat maka najisnya belum hilang. Ini jalur logika, tidak dibarengi dengan Di kitab Riyadhus Shalihin ada hadis begini, mungkin sering dengar para jamaah, bahwa iza iltaqo ar-rajulani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang laki-laki bawa pedang, sudah bawa senjata dua-duanya, terus berkelahi, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Pernah dengar hadis ini, Pak? Pernah belum? Nah, kira-kira para jamaah yang membunuh ini wajib masuk neraka enggak? Kata Rasulnya, yang bunuh dan yang terbunuh masuk neraka atau berada di neraka. Kira-kira yang bunuh ini wajib masuk neraka enggak? Wajib, Pak. Nah, bagaimana kalau taubat, benar-benar taubat? Padahal di hadis lain, zaman dulu itu ada orang yang sampai membunuh 100 orang, tapi gara-gara taubat, padahal belum beramal soleh, terus masuk surga. Gara-gara jaraknya lebih dekat ke tempat taubatnya. Nah, kalau yang membunuh ini masih berpotensi masuk surga jika taubat, kira-kira yang terbunuh masuk neraka atau masuk surga? Para jamaah, bisa nggak yang terbunuh ini taubat? Tapi kalau pertanyaannya, bisa nggak dosa yang terbunuh itu diampuni? Lewat jalur apa? Lewat jalur orang lain yang doain agar diampuni. Jadi orang meninggal itu taubatnya sih selesai, tapi dosanya masih bisa diampuni lewat jalur saudaranya atau orang. Makanya ketika sholat jenazah itu di takbir ketiga kita doakan Allahumma gfir, ya Allah ampuni dia. Lalu ngapain kita doain agar dosanya diampuni? Menunjukkan bahwa orang meninggal itu dosanya masih bisa digugurkan lewat jalur doa orang lain, termasuk pahala. Jadi jangan sampai kemudian kita salah paham. Ada hadis idza matal insan inqata'a amaluh. Kalau orang meninggal amalnya terputus. Yang terputus itu amalnya udah mati kok, tapi pahalanya belum terputus. Kapan pahala berhenti? Nanti kalau kalau matahari terbit dari, apakah jalur pahalanya harus dari 3 itu? Dari orang lain bisa. Makanya di Quran di surah Al-Hasr itu Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor, umat terbaik itu siapa?
alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil, yaitu orang yang senantiasa kemudian mendoakan dirinya dan mendoakan orang beriman yang sudah meninggal. Berarti ada timpahan. Kalau yang lewat 3 jalur anak soleh, wakaf, sekarang lagi tren kan wakaf apa ya? Sodako jariah. Nah, terus yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu mah jalur amal dia, bukan jalur amal orang. Tapi ada, walaupun tidak memiliki amal soleh, yang tidak memiliki ilmu yang manfaat, tidak memiliki anak soleh, tidak memiliki wakaf, ternyata dengan stempel muslim dan iman dapat kiriman pahala orang lewat jalur. Makanya di khutbah itu Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya minhum wal yamani juga. Makanya hadisnya bukan terputus pahalanya, tapi terputus amal perbuatan. Tapi kalau pahala masih terus sampai matahari terbit dari barat. Karenanya ketika kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, derajat Rasul naik ya? Naik, tambah naik. Ya itu yang disebut maqamah mahmudah. Karena Rasul dikirim pahala dari kita lewat jalur sholawat, dan Rasul tahu nanti dikasih tahu Allah siapa saja yang sering kirim pahala ke Rasul. Doa terus, ya Allah berikan rahmatmu buat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia sering kirim pahala ke Rasul, maka orang ini sebagai bentuk terima kasih layak pertama mendapatkan syafaat. Maka hadisnya ahadun nas bi yaumal qiyamah syafa'atan aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling pertama mendapatkan syafaat itu adalah orang yang paling banyak kirim sholawat. Nah, di situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke pemahaman tadi, berarti ini bahasa majaz. Bukan pembunuh dan dibunuh masuk neraka, tetapi pembunuh dan dibunuh konsekuensinya masuk neraka alias berdosa. Tapi tidak semua dosa dimasukkan ke dalam neraka. Bisa jadi yang bunuh tobat, lalu diampuni tobatnya, lalu masuk surga. Yang terbunuh anaknya, saudaranya, doain ya Allah walaupun dia niat dibunuh, ini orang baik, ampuni dosanya ya Allah. Diampuni sama Allah, masuk surga. Nah berarti ini kan ada salah paham, dan salah paham itu bisa muncul. Makanya ketika perintah Allah wajib benar, tapi pemahaman perintah Allah bisa salah. Ekonomi Islam, sekolah Islam, apalagi Pak? Yang kemudian di embel-embel belakangnya Islam itu semuanya sukses, apa ada yang gagal? Ada yang gagal, bahkan banyak yang gagal. Maka kemungkinannya dua yang gagal. Satu, salah paham. Dua, cuma nempel nama. Konsepnya beda. Ini konsep Islam nih, bukan konsep pemahaman saya terhadap Islam. Itu namanya ijtihad. Maka akhlak kita jangan katakan ini perintah Allah, tapi ini pemahaman saya terhadap perintah. Ini pemahaman ulama A terhadap perintah. Ini pemahaman ulama B terhadap perintah.
Allah. Sebab kalau ini perintah Allah, yang lain nanti salah. Nah, khawatirnya kalau sering nyalah-nyalahin jadi nggak soleh. Sebab apa? Lebih banyak salahnya daripada kesolehan. Baik, nah kembali ke hadis ini para jamaah rahimakumullah. Jadi mazhab Imam Malik mengatakan bahwa ini walaupun tidak logis karena sanadnya kuat, layak untuk dipercaya, periwayatnya kemudian siqah bisa diterima. Ya saya pakai ini kata Imam Malik. Tapi kebalik loh itu. Yang namanya unta itu tangan dulu baru kaki. Padahal perintahnya jangan seperti turunnya unta. Ya enggak masalah, terima saja. Yang penting riwayatnya benar. Itu yang dipakai Imam Malik. Akhirnya muncul sekarang. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Lalu kemudian kira-kira nanti besok di akhirat yang benar siapa? Insya Allah benar semua. Yang salah itu yang tidak ikut pewaris para, yaitu ulama. Belum sampai derajat ulama, tapi sudah kemudian berani menganalisa. Ini ulama KW. Karena rumusannya salah, akhirnya hasil hukumnya walaupun benar dianggap salah. Ilmu matematika kan kayak gitu, betul nggak Pak? Kalau rumusnya salah, jawabannya benar, gurunya nyalain apa benerin? Benerin Pak. Rumusnya salah nih, cara ini. Terus hasilnya benar, dikasih setengah atau disalahkan. Salah total setahu saya. Berarti ini enggak apa-apa. Tapi kalau rumusnya benar, hasilnya salah, dikasih nilai setengah. Ternyata itu konsep Rasul. Di hadis itu dikatakan kalau orang berijtihad terus salah dapat satu pahala. Tapi ijtihad tahu tata cara bagaimana menganalisa, ada ilmunya. Kalau benar dapat 2. Tapi di hadis lain, man fassarul Quran birra'yi, siapa yang berusaha menganalisa Quran hanya dengan logikanya saja, biwairi ilmin, tanpa ilmu, ijtihad nggak bisa. Falyatabawwa maq'adahu minan nar wa in asab, maka dia layak masuk neraka walaupun logikanya benar. Berarti kan butuh ilmu. Ciri akhir zaman itu di hadis Rasul hilangnya amanah. Nggak punya ilmu tapi ngaku punya, sehingga satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Itu ciri kiamat. Kamu bisa servis handphone, bisa sediakan saja handphonenya. Ternyata nggak bisa, apa yang terjadi? Hancur. Ini namanya nggak amanah. Baru ikut daurah seminggu, pinter ceramah, langsung ceramah. Padahal belajarnya baru seminggu. Yang penting maju dulu, berani. Ya tapi kan amanahnya hilang. Akhirnya kemudian yang jadi sandaran bukan tenaga ahli. Orang tidak mengerti apa-apa, bicara agak logika saja yang menurut saya enaknya.
Kalau menurut saya dan enaknya ya kompromi saja kami. Kan gitu. Kalau agama hasil kompromi, nggak usah ada Al-Quran. Bikin aja kesepakatan. Besok nanti sholat tarawihnya 1 rakaat aja ya, tok palu oke. Terus zakatnya berapa? Kayak kita kan orang kaya. Jadi zakatnya nanti 50 jutaan ya, oke, ketok palu. Itu kan namanya agama kesepakatan. Kalau urusan dunia sepakat bagus. Tapi kalau urusan agama sepakat saja nggak cukup. Sepakatnya harus dalam dalil. Nah, di situ. Dan dalilnya harus dianalisa. Baik, selanjutnya sedikit lagi para jamaah rahimakumullah sebanyak ini. Jadi, apakah harus terbuka ataukah boleh begini? Nah, di mazhab jumhur para jamaah, dahi tertutup itu tetap sah sholatnya. Jadi kalau pakai kopiahnya begini, sholatnya tetap sah. Ini kan berarti dahinya terhalang. Selain mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa yang melandasi hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah di musim hujan itu karena tanah bukan seperti ini keramik ya. Akhirnya sujudnya pakai alas. Ini yang dipakai jumhur. Alasnya pakai apa? Bikisa alaihi. Pakai baju yang dipakai Rasul. Jadi bajunya itu kain yang di Rasulullah itu dipakai sebagai tempat sujud. Ini kan bergerak sesuai dengan pergerakan orang. Kayak kopiah, kayak peci. Peci ini kan kita sujud dia ikut gerak. Beda dengan sajadah. Sajadah itu nggak ikut gerak, dia lepas dari kita. Ini mah dengan pakaian yang dipakai buat tempat sujud. Berarti ini menunjukkan dahi tidak nempel tempat sujud kehalang dengan pakaian, hukumnya tetap sah. Buktinya apa? Dilakukan Rasul. Nah, kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau ada dahi yang tidak nempel, apapun penghalangnya, entah rambut, entah kopiah, entah sorban, entah pakaian, terus menghalangi dahi nempel di tempat sujud, maka hukum sholatnya batal. Apa alasan Imam Asy-Syafi'i? Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Khabbab ibnul Arad, ini maaf dari riwayat Imam Ahmad ini. Hadis riwayat Imam Muslim dari Khabbab ibnul Arad, kata Khabbab, kami itu dulu pernah mengadu ke Rasulullah ketika sholat zuhur panas banget, yang paling nggak kuat dahi. Jadi kami ngomong ke Rasul, ya Allah, ya Rasul, dahinya ditempel tangan saja gini. Tapi Rasul jangan. Berarti kan dahinya tidak boleh terhalang. Dan Rasul memerintahkan tabrid. Tabrid itu kamu sholat zuhurnya agak munduran saja, nunggu matahari agak adem. Nah, ini yang jadi landasan Imam Asy-Syafi'i membangun mazhabnya. Kalau sholat kopiahnya begini, maka sholatnya batal. Tapi menurut jumhur, sedikit lagi ya Pak, biar ini. Yang selanjutnya meletakkan hidung. Meletakkan hidung ini wajib nggak? Kalau di mazhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, meletakkan hidung itu nggak wajib. Yang wajib meletakkan dahi. Apa alasannya?
hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan, Rasul bersabda, saya diperintah sujud itu 7 anggota yang diucap dahi, walaupun nunjuknya ke hidung. Berarti hidung ini bukan bagian yang diucap. Karena bukan bagian yang diucap, ya nggak wajib. Sebab kalau yang ditunjuk ikut wajib, maka jadinya larang. Seperti itu. Sudah kesiangan ya? Cukup tak? Cukup kali ya? Terusin dulu. Baik. Takutnya sudah agak ini Pak. Nah, ini dalil pertama. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam At-Tabarani sebagai penguat, ternyata tidak disebutkan hidung di sini. Kami sujud itu 1 pakai dahi, 2 telapak tangan, lutut, sama kedua bagian depan kaki. Berarti karena hidung tidak disebut, berarti hidung sunnah. Buktinya ada hadis yang tidak nyebut. Nah, yang ketiga, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Jabir bin Abdullah, saya melihat Rasulullah itu sujud di bagian sini, bukan bagian sini. Jadi karena dia sudah bagian dekat rambut, maka hidungnya enggak nempel. Itu yang dipahami. 3 hadis ini sebagai dalil bahwa hidung tidak wajib. Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah, mazhab Imam Ahmad mengatakan hidung dengan dahi dua-duanya wajib nempel. Dalilnya ini 1, 2. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan la sholat liman la yusibu anfahu minal ard. Tidak sah sholat seseorang yang hidungnya tidak nempel di tempat sujud. Berarti hidungnya wajib. Nah, yang terakhir mazhab Imam Abu Hanifah, yang wajib nempel hidungnya saja, dahinya enggak wajib. Apa alasan Imam Abu Hanifah? Sebab antara yang ditunjuk dengan yang diucap itu lebih kuat yang ditunjuk. Ditambah ada hadis yang ini. Kalau kita nunjuk begini Pak, yang perbuatan itu lebih kuat. Coba sebutin ya, mata. Terus orang nyebut mata. Salah apa benar? Salah. Berarti tidak konsentrasi, kejebak ucapan. Nah, ketika Rasul mengatakan dahi padahal menunjuknya hidung, kata Imam Abu Hanifah, yang ditunjuk itu lebih kuat. Sebab kalau mulut bisa kepleset. Maka di mazhab Imam Abu Hanifah, hukum yang wajib nempel hidung, bukan dahi. Kalau ada orang cuma nempelin hidung, dahinya enggak nempel, menurut mazhab Imam Abu Hanifah tetap cukup. Ya, baik. Nah, ini ya, silahkan. Tadi kan seluruh mazhab menyatakan bahwa kalau dahi tidak nempel sholatnya batal. Dulu Pak, seluruh mazhab menyatakan. Ada yang membolehkan. Nah, kemudian masalahnya, kalau orang sakit kan syaratnya berbaring, tidak sujud itu. Gimana? Baik. Terima kasih para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sholat orang yang sakit. Kalau sholat orang yang sakit, maka sholatnya semampunya. Ada orang yang karena tidak bisa sujud, akhirnya sholatnya sambil duduk. Bagaimana cara sujudnya? Ada yang dengan membungkukkan badan,
ada yang dengan menundukkan kepala. Kalau tidak mampu lagi Pak Haji, ada yang pakai isyarat mata. Tapi ini sedikit menarik ya Pak. Yang boleh orang sholat duduk itu adalah orang sakit. Betul nggak Pak? Kalau sehat nggak boleh. Tapi ada orang sholat sehat tapi lebih parah daripada orang sakit. Orang sakit itu walaupun sambil duduk ataupun walaupun sambil berbaring, sholatnya masih menghadap kiblat. Kalau duduk menghadap kiblat. Kalau tidur miring, tidur miringnya menghadap kiblat. Kalau tidur terlentang, bantalnya ditinggiin sehingga mukanya tetap menghadap kiblat. Ini mah orangnya sehat, tapi sholatnya kayak orang sakit, yaitu sholat orang di atas kendaraan. Sholat orang di atas kendaraan itu selain tidak berdiri, duduk, padahal dia berdiri mampu nggak? Mampu. Bahkan kalau lagi zaman belum pandemi desak-desakan, nggak bisa ruku ini. Nah itu orang sholat di atas kendaraan. Sudah sholatnya kacau, tidak sempurna kayak orang sakit, malah mendingan orang sakit. Orang sholat di atas kendaraan itu susah menghadap kiblat. Sholatnya yang menghadap kemana kendaraan jalan. Nah logika ini lewat surah An-Nisa ayat 103 di mazhab Imam Asy-Syafi'i, sebaiknya orang yang sholat di atas kendaraan diulang. Sebab dia sehat plus lebih parah dari orang yang sakit tidak menghadap. Nah, maka perintah Allahnya fa'izat maknantum, kalau sudah tidak dalam posisi kendaraan, fa'aqimus sholat, dirikan kembali sholatnya. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan boleh, tetapi pada dasarnya sholat di atas kendaraan itu ada larangan Rasulnya. Sholat Rasul sholat sunnah di atas kendaraan, tapi ketika sholat wajib turun Pak. Sehingga di kitab fikih itu sepakat sholat fardu di atas kendaraan hukumnya batal. Kenapa sepakat hukumnya batal? Sebab belum ada pesawat yang nggak bisa turun, belum ada kereta, masih pakai onta, kuda, yang kapanpun bisa sholat. Makanya Rasulullah di atas kuda sholat, tapi sunnah. Kalau pas fardu turun dari kuda, turun dari unta, turun dari kendaraan. Kita lewat pesawat, terus ngomong ke pilotnya, Pak turun dulu, ya bawahnya laut. Kalau kemudian tidak sholat, diancam neraka sakor. Orang-orang pendosa itu kenapa masuk neraka sakor? Jawabnya, lam minal musholin. Saya tidak sholat di dunia. Kalau sholatnya nanti setelah sampai, diancam wail dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jadi kembali lagi, maaf agak melebar, sholat orang yang sakit semampunya, tapi menghadap kiblat. Cukup Pak Haji. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas waktunya yang mungkin agak lama, juga mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian serta istiqomahnya. Mudah-mudahan
menjadi pahala buat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang menjadi bekal buat kehidupan kita di dunia ini sehingga kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.